mitra dari pusat studi ke unit, ada beberapa yang disampaikan dalam unit barusan itu adalah tentang madu. Madu itu sangat sangat penting sekali untuk kesehatan. Tapi ada beberapa konsep madu yang dipakai sama masyarakat itu, ada madu gunung, ada madu sawah, petangan, dan madu ternak. Itu bagaimana sih bisa menyimpulkan madu itu untuk bisa kita tahu tentang masalah tentang warna, tentang masalah rasa, itu tolong disampaikan. Baik, untuk madu memang saya berdasarkan pengalaman ya, dengan usia 70 tahun saya ini hanya hidup dengan madu kan gitu ya. Madu dan madu. Nah, kebetulan madu yang saya dapat selalu madu yang asli dari, ya mungkin yang ini dari Sumbawa. Kalau yang dari Madura tuh madu alas namanya. Nah, itu tandanya kalau ditaruh di koran madu itu tidak tembus. Yang kedua, bila ditaruh di freezer tidak akan beku. Itu madu yang asli kalau menurut saya, karena saya sudah merasakan sampai seumur ini. Itu ya. Jadi mau madu sawah kayak mau madu gunung dan sebagainya, prinsipnya madu itu tidak tembus. Yang kedua, tidak beku di freezer. Oh begitu ya Bu ya. Saya potong lagi Bu, karena memang masyarakat sekarang sudah pintar dan mengetahui itu lah Bu. Nah itu teknik-teknik orang menjual di pasar itu, apakah memang itu sudah punya badan yang menangani atau lembaga, atau memang mandiri, ataukah memang itu diserahkan kepada, karena itu tidak ada semacam sekedar peternakan kan gitu. Beda dengan kita kalau yang di madu yang ada madu yang di Jawa, di ladang, di kebun, di hutan gitu lah, itu kan milik masyarakat. Baik, pada prinsipnya itu tadi yang saya jelaskan. Jadi perkara itu madu tidak tahu dari sawah, dari gunung, orang kan bisa berkelit. Ini bahan-bahan madu gunung, padahal itu bukan buatan sendiri. Ingat bahwa madu buatan sendiri itu tidak efektif untuk preventif kesehatan, terutama untuk menangkal COVID-19. Jadi intinya itu disaring, diteteskan, kemudian di freezer tidak beku. Itu aja prinsipnya. Itu aja Bu ya. Baik. Nah sekarang masyarakat tuh lagi gelisah ya tentang masalah isoman. Ini masyarakat tuh setelah sakit, pada waktu sakit tidak dapat tempat rujukan kemana kita dituju, itu cara mengatasinya bagaimana? Nah baik, itu yang lagi marak sekarang. Kenapa? Kok kayaknya kesehatan itu tidak bisa terpenuhi gitu ya. Jadi misalnya kalau pasien isoman kemudian rumah sakit itu penuh, itu sebenarnya kan ada instruksi bahwa ini masuk di rumah sakit, bahwa yang ini hanya isoman. Nah untuk isoman itu pun kadang penuh. Nah bagaimana cara kita mendapatkan pelayanan kepada masyarakat? Langsung aja ke jalan di sini, isomannya yang terbesar itu kan di Jalan Ijen 73. Langsung aja ke sana, nanti di sana yang mengatur atau menyalur. Saya potong, rumah sakit apa yang Ijen 73 itu? Rumah sakit lapangan Ijen. Rumah sakit lapangan Ijen. Rumah sakit lapangan Ijen. Jalannya Jalan Ijen 73. Nah, di situ akan mendapatkan informasi yang tepat. Yang penting pada saat mencari tempat untuk isoman itu datanya harus lengkap. PCR-nya positif, antigennya positif, itu harus lengkap. Ada KTP dan kartu keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa? Jangan bias kemana-mana, wah dan lain sebagainya, ternyata belum ke sana gitu ya. Berarti jawabannya kan sebetulnya jawaban yang orang awam yang kadang tidak tahu kan gitu ya. Mungkin yang Ibu sampaikan di rumah sakit lapangan Ijen itu ada kontak personnya atau nomor teleponnya, sehingga nanti kan bisa terlayani secara maksimal. Karena memang perjalanan itu masih cukup panjang ya. Baik, mungkin bisa 108, saya tidak hafal ya. 108 mencari Ijen 73 akan muncul nomornya. Oh begitu ya. Baik, makasih, itu yang perlu saya sampaikan pada Ibu sebagai petugas kesehatan itu, untuk bisa masyarakat itu tahu nantinya ya gimana. Tentunya masyarakat itu kadang-kadang hanya bertanya tapi tidak bisa menjawab. Kita menjawab yang nggak keliru, tapi kalau sudah ada yang dituju maka mereka itu puas. Pemberian dari Universitas Tribunal dari. Oke. Terima kasih. Satu lagi Bu, belum jelaskan manfaat madu terhadap COVID. Baik, ini ada tambahan bahwa manfaat madu itu sangat meningkatkan imunitas. Kenapa? Karena karbonya kan rendah madu itu, tapi proteinnya tinggi. Itu yang perlu diperhatikan, bahwa madu itu sangat efektif untuk pencegahan
penyakit COVID-19. Jadi kesimpulan dari saya bahwa ingat Bapak Ibu itu tadi sudah dibicarakan bahwa kalau kita sehat itu namanya orang kaya kan gitu. Kalau sakit ya memang harus banyak uang yang dikeluarkan. Kemudian hiduplah hidup sehat yang berkualitas, terutama protein tinggi. Kemudian berjemur yang efektif. Jadi bayangan itu tidak ada. Jadi jam 12 paling bagus. Hanya 10 menit kan gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu. Kemudian jangan takut tertular. Justru secara psikologi orang takut tertular akan ketularan. Kenyataannya, buktinya saya 18 tahun di penyakit menular, HIV, TB, TBC maksudnya, dan lain sebagainya yang menular, hepatitis terutama. Saya ada di situ 18 tahun berkecimpung merawat orang sakit seperti itu, tapi karena kita ikhlas itu berarti kita tidak takut ketularan. Ya, kenyataannya ini buktinya saya sampai sekarang, tapi tidak boleh takabur ya. Oh iya. Tidak boleh takabur. Ini hanya membuktikan bahwa ternyata orang takut itu pasti akan ketularan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulasmini yang telah memberikan materi yang luar biasa, paparan tentang pencegahan penyebaran COVID-19 dalam klaster rumah tangga wilayah RT RW. Demikian Bapak Ibu, ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggal-Dewi. Sehat selalu, jaya selalu untuk Unitri. Amin. Aman, Merdeka. terkendali. Merdeka. Oke. Coba sedikit. Ya, langsung aja. Pak Jana langsung tanya. Oke. Oh sisi. Kurang jauh. Oke. Lagi semangatnya itu. Usia sudah 70 masih semangat, masa kalah yang muda. Yang usianya 40 ini. Gimana? Separuh nih. Enggak, ini separuh nih. Saya Oke. ini itu kan masih enggak terus. Sampai kapan ya enggak tahu. Amin, amin. 3, 2, 1, monggo.